wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Para asatiz podium yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kitab Wassoya, ya, tepat pada bab yang ke-19. Namun sudah di tengah ini, ya, pada subbabnya al-ulwu fil aqli fi sihhatil jawarih wal arzaq. Sebelumnya mengambil keberkahan dari acara kita ini, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada baginda Rasulullah, para keluarganya, para ulama-ulama kita, para orang tua kita, dan terkhusus kepada musannif kitab Wassoya li Abi Abdullah Al-Harith Ibn Asad Al-Muhasibi. Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-'ulwu fil aqli fi sihhatil jawarih wal arzaq. Artinya, ya, akal yang cerdas sebagai penentu, ya, sehatnya fisik seseorang dan media untuk mendapatkan rezeki, gitu ya. Berarti akal yang sehat itu secara kasbi atau sababi, ya, menunjukkan sehatnya fisik seseorang dan sebagai salah satu unsur, ya, untuk mendapatkan rezeki. Makanya kan selalu kita mendengarkan pepatah yang mengatakan al-aqlus salimu fil jismis salim. Akal yang sehat itu terletak pada fisik yang sehat. Wa ba'du, kemudian fa idza aradtal 'ulwa fi darajatil aqli, jika engkau menginginkan akal yang sempurna, ya, wa raghibta fi mazidil fawaid min Allah azza wa jalla, dan engkau ingin mendapatkan manfaat-manfaat yang lebih, ya, yang disediakan Allah Subhanahu wa taala, fakum bi khilafin nasi fi fi'lihi. Pertama yang harus kita lakukan jika ingin akal kita tetap sehat, jika ingin akal kita tetap prima dan kita mendapatkan karunia-karunia Allah, maka jadilah menjadi pribadi yang selalu menyelisihi tradisi kebiasaan orang lain. Artinya apa? Ya, jangan pula kita beramal dan beribadah ataupun melakukan aktivitas apapun itu sesuai dengan apa yang kita tengok. Oh, ini enak ini, oh begini. Artinya bahwa tuntunan hidup kita harus benar-benar dari apa yang telah digariskan Allah dan Rasulnya, ya. Harus kita garis bawah di sini, fakun bi khilafin nasi fi fi'lihim, ya, jadilah engkau berbeda dengan karakter-karakter seluruh manusia fi fi'lihim, dalam perbuatan mereka. Artinya bahwa yang kita lakukan itu jangan ikut-ikutan. Jadi kan kalau dalam akhbar riwayat Ibnu Mas'ud itu, fala takunanna imma'ah, katanya kan, janganlah kamu seperti ikut-ikutan. Ketika orang ramai ke timur dia. Ketika orang ramai ke barat dia. Ya, akhirnya dia nggak peduli. Orang yang mayoritas tadi melakukan kebaikan atau tidak, nggak peduli dia. Oh, kalau orang itu baik, baik laku. Kalau orang itu jahat, jahat laku. Nggak peduli dia. Jadi akhirnya kebenaran itu akan
samar-samar jadinya. Fa innan nasa idza asamullaha bima an'ama 'alaihim min sihhatil jawarih wal arzaqil mutawatirah. Karena sesungguhnya manusia itu pada dasarnya mereka menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, ya, berpegang teguh kepada Allah, ya, sesuai dengan kadar nikmat yang diberikan Allah kepada mereka, baik itu nikmat kesehatan fisik dan rezeki yang berkesinambungan. Itu kan, itulah mayoritas orang. Kalau sehat fisiknya, lancar rezekinya, nah, enaklah itu, bersyukurlah itu. Kalau nikmat maka dia akan ingat kepada Allah. Wa ghairiha minan ni'amil mutazahirah, dan juga seluruh nikmat-nikmat yang wujud nyatanya bisa nampak. Ni'amil mutazahirah, yang nampak, ada fisiknya dia, ada bendanya dia. Kalau sehatnya ini kan enggak nampak dia. Fiha qawau ala ma'asillah. Namun kenyataannya atas nikmat yang sehat itu, rezeki yang berkesinambungan itu, beserta nikmat-nikmat yang zahir tadi, bukan untuk beribadah kepada Allah, namun mereka jadikan seluruh fasilitas itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bahaya. Jadi istilahnya, jangan kita jadikan mayoritas manusia itu sebagai uswatun hasanah. Bahaya. Karena ya, kalau manusia secara umumnya seperti inilah dia. Kalau sehat fisiknya, rezekinya berkesinambungan, tak putus-putus, ya, akhirnya itu nanti ia jadikan sebagai semakin kuat ya melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasailu raqyil aqli, wasilah ya, atau media-media untuk mencerdaskan akal kita. Jadi ternyata akal ini bisa dia cerdas ya, bisa dia susah menangkap. Akhi, saudaraku, fastahi an tu'sihi bini'ami. Saudaraku, hendaklah engkau punya rasa malu, gitu ya, untuk bermaksiat kepada Allah dengan menggunakan nikmat-nikmatnya. Jadi kadang kan melakukan kemaksiatan ini kan harus pakai modal ya. Harus pakai modal. Jangan sempat kita dapat rezeki, malah rezeki itu kita habiskan, kita keluarkan untuk hal-hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal takun min ahlil karami wasyukri, hendaklah engkau ya mengikuti tradisi kebiasaan baik orang-orang yang mulia dan selalu bersyukur. Wasta'mil ni'amahu ladaik, ya, gunakan nikmat Allah itu untukmu, ya, yang ada padamu. Fa rabbil bariyati la istaqamta wasta'malta ni'amallahi ta'ala, ya, bima sarratihi la tartaqaina fi darajatil aqli la mahdul iman wa khalisid din wa sidqil yaqin. Maka demi Allah, ya, maka demi Allah Rabbil bariyah, ya, jika engkau istiqamah dan selalu menggunakan nikmat-nikmat Allah itu pada hal-hal yang ia senangi, ya, berarti masarratihi ini itu kembali kepada Rabbil bariyah, kepada hal-hal yang disenangi Allah Subhanahu wa taala, la tartaqina fi darajatil aql, maka kecerdasan akalmu akan naik ya kepada tingkatan
Mahdul iman, iman yang teguh. Mahdo itu kan sesuatu yang, makanya ada amal mahdo dan ghairu mahdo. Nah, berarti mahdo ini hal-hal yang wajib. Sudah iman kita itu sudah benar-benar istiqamah kepada Allah. Wa khalisiddin, ya. Beragama itu juga itu ikhlas dia. Tak ada lagi embel-embel di belakangnya karena ini dan itu. Wasidqil yakin, dan keyakinan yang ada di dalam hatinya benar-benar adanya, tak dibuat-buat lagi. Wala tartaqaina ila sihhatil ma'rifati bi'azamatillahi wa kibriyaihi wa jalalihi wa 'azimi qudratihi subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan demikian seperti di atas, ya, maka engkau akan naik, ya, kepada tingkatan ma'rifat yang benar, ya, dengan keagungan, kebesaran, kemuliaan, ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tartaqaina ila sidqil hayah minallahi wa syiddatil hibati lahu. Dan engkau akan naik kepada tingkatan benar-benar ada rasa malu, sidqil hayah. Jadi bukan malu-maluin lagi, memang benar ada dia rasa malu kepada Allah, rasa hibah, yang memohon kepada Allah. Karena kalau di hadis Rasul itu apa? Illam tastahi fasna ma syi'ta, kan gitu. Kalau tahu tak ada rasa malu lagi, kalau bahasa sederhana kita, ya, tak ada lagi rasa malumu, lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Warraghbati fi ridwanihi, dan selalu mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ketika Allah sudah ridha kepada orang-orang yang berakal cerdas tadi, ya, maka mereka orang yang berakal cerdas itu juga akan ridha kepada Allah. Kalau sudah bertentangan, berarti dipertanyakan kecerdasan akalnya. Wala tartaqaina fis sabri ala bala'illah, ya, mereka juga, ya, akan senantiasa, ya, naik, ya, kepada tingkatan orang-orang yang sabar menghadapi segala bala dan cobaan. Wa taslim wa syiddatil hibati lahu, artinya kalau bisa kita pahami, menyerahkan, ya, segala urusannya kepada Allah. Jadi dia benar-benar beriman kepada rukun iman yang keenam itu, qada dan qadar. Apapun ketentuan Allah, itulah yang terbaik. Tidak pernah lagi keluar dari lisannya, ya Allah, kenapa begini? Kenapa aku? Kenapa dia? Kenapa bukan si Ani? Tidak lagi. Sudah benar-benar, inilah yang terbaik dalam pilihan Allah, inilah yang terbaik dalam ilmu Allah, maka harus aku yakini. Kemudian warraghbati fi ridwani, sama seperti di atas, ya. Warridha bi qada'ihi, ridha dengan qada, ya, betul, ya, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam hadis qudsi itu apa Ustaz Jul? Man lam yarda bi qada'i wa qadari falyaltamis rabban siwaya. Begitu Ustaz. Siapa yang tidak ridha, tidak ikhlas, tidak rela dengan ketentuan qada dan qadar Allah, maka carilah Tuhan selain aku. Mau kemana kita cari? Kalau dalam hadis kursi lain, ya, enyahlah dari kolong langitku. Mau kemana kita sembunyi? Walau kuntum fi buruzim musyayyadah, ya, dalam ruangan yang kedap udara sekalipun, ya, maka malaikat maut tidak akan luput dari seseorang. Wala tartaqaina fi sihhati ta'zim lillah, kau akan naik kepada pemahaman yang benar, pemahaman yang sahih tentang mengagungkan Allah. Wal izlal, sama juga, ya, wa thiqati bihi, ya, kepercayaan, wa tama'ninah ilaihi, ada rasa nyaman dan tenang. Saya pernah ada baca buku bahwa rezeki itu terbagi dua. Ada rezeki yang nyata, ada rezeki yang dia
ijabi wajib, ya kan? Ada rezeki salbi. Agak menarik. Rezeki ijabi itu wujudnya ada, Ustaz. Seperti uang 50.000. Kan nampak tuh. Kalau salbi ini kan istilahnya tertolak, nggak dapat kita. Ternyata lebih mulia rezeki salbi ini daripada rezeki ijabi. Kenapa? Rezeki salbi nggak dapat dia 50.000, ya. Namun Allah sehatkan dia, Allah cukupkan kebutuhannya. Ini ada orang dapat 50 juta, tapi untuk sakitlah ginjalnya lah, sakitlah jantungnya lah, berobat, akhirnya kurang yang 50 juta. Cek, iya kan? Rupanya harus ada 150 juta. Wah, tadi cuma dapat mungkin 10.000, cukup dia sarapan pagi. Sehat dia. Nggak dapat dia 50 juta, ya. Tapi fisiknya sehat, keluarganya enak, nyaman, damai dan sebagainya. Mana lebih mulia? Mana lebih nyaman kehidupannya? Yang dapat 10.000 tadi, tenang ya, pikirannya istilahnya aman. Jadi pada tadi dapat 50 juta, tapi akhirnya tak nampak di mana rimbanya. Nah, itulah istilahnya rezeki ijabi dan rezeki salbi. Ini disampaikan oleh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Jadi kadang jangan kita pula cemburu orang ya, punya materi dan sebagainya. Itu terbaik mungkin dia. Jangan pula kita macam istilah Ustaz tu kan, orang beli mobil baru dia masuk rumah sakit, nah, bahaya itu. Ya mungkin kalau dia dapat dikasih Allah mobil, tata berakannya dia. Bahkan dijaga Allah dari situ. Itulah rezeki salbi namanya. Rezeki salbi. Pun baru seminggu lalu dapat itu. Dengan dengar video Ustaz Mutawalli Sya'rawi. Iya juga ya. Sempatlah pula dia dapat Pajero Sport yang biasa naik Avanza, digasnya aja masuk jurang lah. Nah, gitu. Umpamanya, contohnya. Wal i'timadu alaihi, kita lanjut, dan berpegang teguh ya kepada Allah, wal unsu bihi, ramah, wal hubbu lahu, rasa cinta kepada Allah, wasyauq ilaihi, ada rasa rindu ya, rindu kepada Allah. Al hasbi ma aqalta min azmatihi, ini semua ya, rasa mengagungkan Allah dan sebagainya, semuanya tergantung kepada bagaimana akalmu menerima keagungan Allah itu. Wa azimi qudratihi, dan keagungan sifat kudrah Allah yang maha suci. Walidzalika wallahi a'la darajat, itulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Wa auzani min ibadil mujtahidin a'mala, dan lebih tinggi timbangannya di sisi Allah daripada ibadah-ibadah orang yang mujtahid dalam amalnya. Berarti makanya di awal kemarin kan dijelaskan itu bahwa orang, kata Ali ya, aku lebih suka ya, akalku semakin cerdas dengan bertambahnya hari ya, daripada haji, daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza fadlu ma bainar rajulain. Inilah kemuliaan, keutamaan, kelebihan di antara dua orang laki-laki ya. Pertama, ya'malu bil birri, ya selalu melakukan amal kebaikan, qalilul ilmi bi fawaidil aqli. Tapi istilahnya dangkal akalnya. Nah, itu. Melakukan amal kebaikan, qalilul ilm bi fawaidil aql, namun akalnya tak panjang ke depan gitu. Jadi istilahnya hanya pemikirannya itu hanya jangka pendek, tak ada jangka panjang kan gitu. Wal akhar yataharra bi aqlihi masarratil ilah. Sedangkan lelaki yang lain ya, ia selalu menggunakan, membebaskan akalnya, melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan Allah.
ya'taqidu fi dhamiri muwafaqat Allah subhanahu wa ta'ala fima yuhibbu wa yakrah. Dia selalu yakin dan beriktikad di dalam hatinya untuk selalu mencocokkan perangainya, mencocokkan segala perangainya sesuai dengan apa yang dicintai dan dibenci Allah. Jadi inilah ada perbedaan antara dua orang laki-laki ya. Fayarqa biha fid darajat, maka ia akan naik dalam tingkatan orang-orang yang tinggi ya derajatnya. Wa ayyuha ad-darajat, itulah derajat yang paling tinggi. Wahabanallahu wa iyyakum ilman nafi'a wa aqlan rajiha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita dan kalian semuanya ilmu yang bermanfaat dan akal yang cerdas. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjut.